Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Panggil manajemen Samabe, Pansus Trap DPRD Bali beri waktu 2 minggu lengkapi izin. Edukasi dan pelindungan hak cipta dan pengelolaan royalti bagi seniman disabilitas. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya tindak lanjut atas temuan pelanggaran tata ruang di Samabe Bali Suites and Villas Nusa Dua pada sidak 16 Oktober 2025 lalu, Panitia Khusus Penegakan Perda Tata Ruang, Perizinan dan Aset Daerah Pansus Trap DPRD Provinsi Bali memanggil langsung pihak manajemen Samabe Bali Suites and Villas ke kantor DPRD Bali Senin 10 November 2025. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan dan kelengkapan administrasi perizinan Hotel Samabe. Tim Pansus Trap memberi waktu selama 2 minggu untuk melengkapi administrasi perizinan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Pansus Trap DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai mengatakan, tim Pansus Trap telah turun ke lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran yang tidak masuk akal, seperti pelanggaran tata ruang, perizinan termasuk belum terbitnya sertifikat layak fungsi SLF untuk restoran dan izin pembangunan lift yang tidak boleh ditebing. Bahkan restoran yang tidak ditoleransi di dalam goa yang menjadi salah satu daya tarik resort tersebut juga belum memiliki izin sesuai ketentuan tata ruang dan keselamatan manusia tegas dilarang untuk bangunan. Untuk itu tim Pansus memanggil manajemen Samabe untuk melengkapi administrasi dan perizinan. Tim Pansus Trap memberi waktu selama 2 minggu untuk melengkapi administrasi perizinan yang masih belum lengkap. Apabila dalam kurun waktu 2 minggu belum dipenuhi, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penutupan permanen operasional Samabe. Pertama kita turun ke bawah, setelah mengadakan juga mendapatkan temuan-temuan yang tidak masuk akal, kita panggil seperti sekarang. Dan fakta di lapangan secara real menyatakan bahwa ternyata di Samabe itu banyak bolong. Perizinan dan sebagainya. Dan kami sendiri sudah tahu bahwa itu harus ada, tapi tidak dilakukan. Jadi selama ini kan melanggar dia. Jadi dengan melanggarnya itu, ya kami kasih waktu juga, itu lah. Kami kasih waktu agar menyelesaikan semua permasalahan itu dengan izin yang terkait. Termasuk tadi baru divalidasi, itu kan kata baru, ada apa sebelumnya kan itu. Jadi ke depan kami berharap pada investor-investor lain, baik yang sudah mempunyai bangunan atau tidak, atau belum, harus melengkapi itu persyaratan yang seharusnya dimiliki. Seperti Samabe, ada perizinan belum lengkap, ada yang 8 unit yang harus dipenuhi, baru 4 dipenuhi, masih ada waktu kan 2 minggu. Terus nanti setelah 2 minggu belum juga, apakah kita antisipasi terus, biar nggak mandek gitu loh. Sementara itu, pihak manajemen Samabe Bali Suites and Villas Nusa Dua telah menyerahkan dokumen administrasi pelengkapan perizinan yang ada. Namun masih ada yang belum lengkap. Untuk itu pihaknya akan mengecek kembali dan segera melengkapi dokumen yang belum lengkap. Nanti kita cek dulu kekurangannya seperti apa, nanti kita akan lengkapi. Kalau secara rapat tadi yang dikatakan kurang apa aja, Bu? Kalau secara dari kami pribadi sih sudah kami berusaha lengkapi, sudah kami verifikasi juga PKKPR-nya, SLF-nya sudah kami ajukan. Nanti mungkin ada kekurangan lain tadi yang disampaikan, kami cek kembali. Kalau secara sempadan dan lain sebagainya kan, kalau dari PUPR tadi kan sudah dijelaskan. Soal guanya kira-kira gimana, Bu? Kalau guanya kami kan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Sesuai dengan hasil rekomendasi diduga bukan cagar budaya. Nah, namun tadi mungkin kami juga sudah punya surat yang pengecekan dan lain sebagainya juga. Nah, itu juga masih berada di dalam SHGB dari kepemilikan. Dalam kesempatan tersebut, Dewa Nyoman Rai berharap kepada investor lain, baik yang sudah mempunyai bangunan atau belum, harus melengkapi administrasi perizinan, sehingga tidak terjadi suatu keresahan bagi investor untuk melakukan investasi di Bali. Sukma, Bali TV.
Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati Iwayan Adi Arnawa kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sebanyak 83.768 kepala keluarga umat Hindu ber-KTP Badung menerima bantuan sosial Bansos Hari Raya Keagamaan sebesar Rp2 juta per kakak. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Adi Arnawa, didampingi Wakil Bupati Badung, Bagus Ali Sucipto beserta istri, anggota DPRD Badung di dapil masing-masing kecamatan Petang dan Abian Semal, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung. Penyerahan pertama dilaksanakan di lapangan Monumen Pahlawan I Gusti Ngurah Rai Desa Carangsari, Kecamatan Petang, dan selanjutnya di Wantilan Objek Wisata Sange pada Senin 10 November 2025. Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa program bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya. Bupati asal Desa Pecatu ini menambahkan bahwa Bansos Hari Raya ini juga merupakan bagian dari strategi intervensi fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Program ini termasuk dalam Sabta Kriya Adi Cipta, 7 program unggulan Pemkad Badung yang salah satunya berfokus pada pelestarian nilai-nilai kultural Bali. Hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati, didampingi oleh teman-teman Pembina, juga teman-teman dari DPRD Kabupaten Badung, hadir untuk menyerahkan bantuan 2 juta yang kami serahkan di saat-saat menjelang Hari Raya Besar. Dan hari ini kita akan segera menghadapi Hari Raya Besar Galungan, dan kita menyerahkan mulai hari ini untuk selanjutnya kepada 6 kecamatan. Dan sebagaimana yang menjadi tujuan daripada kegiatan ini adalah kami membantu masyarakat, pemerintah Kabupaten Badung hadir kepada masyarakat di saat-saat menjelang Hari Raya Besar Agama. Dan khusus untuk agama Hindu diberikan di saat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tujuannya adalah jelas untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Karena kita tahu bahwa menjelang hari-hari besar keagamaan ini ada potensi untuk terjadi kenaikan harga. Kenapa? Karena begitu besarnya permintaan terhadap kualitas barang-barang kita menjelang hari besar keagamaan ini, sehingga akan berdampak sering terjadi inflasi. Oleh karena itulah untuk mengatasi semuanya itu kami hadir dengan membantu 2 juta ini dengan harapan mampu menumbuhkan daya beli, sehingga akan mampu mendorong ekonomi kita di daerah. Dan yang paling penting adalah pemerintah hadir untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi hari besar, terutama agama Hindu ya, hari besar keagamaan Galungan dan Kuningan. Secara total, bantuan ini didistribusikan ke seluruh kecamatan di Badung, khusus untuk 2 wilayah tempat penyerahan simbolis. Rincian jumlah penerima terdata sebagai berikut. Kecamatan Abian Semal sebanyak 22.542 kakak, dan Kecamatan Petang 7.998 kakak. Pemerintah Kabupaten Badung berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan upacara dan hari raya, sehingga perayaan Galungan dan Kuningan dapat berjalan dengan tenang dan bermartabat. Indrawan, Bali TV. Edukasi dan pelindungan hak cipta dan pengelolaan royalti bagi seniman disabilitas. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan
besi. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, keberadaan seniman disabilitas di Kota Denpasar mendapatkan perhatian Pemkot Denpasar dan Pemprov di Bali agar karya-karya mereka terlindungi dan jangan sampai melanggar hak kekayaan intelektual. Hal ini terungkap dalam edukasi dan perlindungan hak cipta serta pengelolaan royalti bagi seniman disabilitas yang diselenggarakan di UPTD Pusat Layanan Disabilitas Dinas Sosial Kota Denpasar. Edukasi diikuti oleh puluhan seniman disabilitas beserta guru dan orang tua disabilitas dengan menampilkan 2 orang narasumber, Santi dari Sentra Kekayaan Intelektual Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dan Made Yuda Yudhistira, analis kekayaan intelektual ahli muda Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. Menurut Yuda Yudhistira, karya-karya seniman disabilitas seperti musik, koreografi, lukisan, dan fotografi harus dilindungi dan sebaiknya didaftarkan melalui BRIDA, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar, yang menambahkan karya-karya yang dihasilkan jangan sampai meniru karya-karya yang sudah didaftarkan oleh orang lain. Kementerian Hukum Provinsi Bali melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual, di mana kami mengurusi pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten, dan KI lainnya. Kami sangat apresiasi sekali betul dengan jalinan kolaborasi BRIDA dan juga dari kelompok disabilitas. Karena apa? Karena setelah kami melakukan kerjasama dengan Forkesi misalnya salah satunya, dan juga dengan kelompok disabilitas lainnya, mereka banyak sekali karyanya, entah itu hak cipta, merek. Artinya gini, dengan adanya mungkin keterbatasan, tapi karya mereka itu benar-benar luar biasa. Ada itu hak cipta, seni musik, seni patung misalnya, ataupun lain-lainnya. Mereka bisa bentuk band sendiri seperti tadi kita lihat. Kemudian lagu-lagu mereka ciptakan sendiri, dan mereka punya rasa ingin tahu yang lebih luas lagi, mendalami lagi. Pelindungannya bagaimana sih? Melindunginya itu bagaimana sih? Gitu. Artinya mereka sudah punya kesadaran diri untuk melindungi karya cipta mereka sendiri, bagaimana pemanfaatannya. Terus apabila karya cipta mereka itu dieksploitasi oleh pihak lain, apa yang harus dilakukan? Dan mereka juga jadi punya pemahaman lebih lagi agar tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin. Jadi ini merupakan jalinan kolaborasi yang saling mengisi satu sama lain. Kami dari jajaran Kementerian Hukum Bali, kami memfasilitasi. Made Yuda Yudhistira, analis KI, ahli muda Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali mengatakan, kini pendaftaran hak cipta karya seni tidak membutuhkan waktu lama dengan durasi perlindungan seumur hidup dan biaya yang sangat terjangkau. Agus Sudiatmika, Bali TV. Dalam rangka memperingati HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri dan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, pemerintah Kabupaten Jembrana berkolaborasi bersama Korpri dan PGRI menggelar kegiatan penanaman pohon di bantaran Sungai Bilukpoh kemarin. Penanaman pohon dilakukan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Jembrana Imadi Budiase yang hadir mewakili Bupati Jembrana. Sebanyak 3.500 pohon dari berbagai jenis ditanam dalam kegiatan ini, meliputi pohon camplung, ketapang, sawo kecik, dan majegau. Sekda Made Budiase mengatakan bahwa anggota Korpri dan PGRI merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Anggota Korpri sebagai ASN dan anggota PGRI sebagai para guru adalah abdi negara sekaligus abdi masyarakat.
Keduanya harus selalu hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata, baik dalam tugas kedinasan maupun di luar tugas formal. Budiaso menegaskan momentum peringatan HUT Korpri dan PGRI hendaknya tidak diisi dengan kegiatan seremonial semata, melainkan diwujudkan melalui kegiatan yang memberi dampak positif bagi masyarakat, salah satunya menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penanaman pohon ini menjadi bukti nyata kepedulian ASN dan tenaga pendidik terhadap lingkungan hidup. Ini adalah simbol pengabdian dan keteladanan bahwa aparatur dan guru tidak hanya bekerja di balik meja atau ruang kelas, tetapi juga turun langsung ke lapangan, hadir bersama masyarakat, membawa manfaat nyata dan menjadi sumber inspirasi bagi semua. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi dan generasi muda untuk bersama-sama menjaga dan merawat pohon-pohon yang telah ditanam. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi dari bagaimana semua pihak mampu merawatnya agar tumbuh subur dan memberi manfaat bagi kehidupan sekitar. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari gerakan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan di daerah Jembrane. Dengan lingkungan yang hijau, asri dan lestari, pihaknya turut berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar kita. Jadi kegiatan kita hari ini adalah penanaman pohon serentak di 4 lokasi, melibatkan seluruh anggota Korpri dan PGRI. Jadi ini salah satu kegiatan. Kegiatan kita di tahun ini lebih banyak kegiatan sosial. Kita tidak ada hura-hura, jadi kita mengabdi untuk dengan masyarakat dan Jembrana ini, menuju Jembrana yang maju, harmoni dan bermartabat. Sekda Budiaso juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, anggota Korpri, PGRI, serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ia mengajak agar peringatan HUT ke-54 Korpri dan HUT ke-80 PGRI dijadikan sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat ASN bersatu, Korpri tangguh, Indonesia maju, serta guru hebat, PGRI kuat, pendidikan bermartabat, mari terus berkarya dan berbuat yang terbaik bagi Jembrane tercinta. Humas Jembrane melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Pekan Kreativitas Mahasiswa Undira 2025. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh, nyai bengong len. Oh, aku ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi
wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicekan awaknya jangan beli, langi saya nih jangan. Wah, si lagi gini anak ngorek tempe semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nah, liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak ganda pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya megena kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana konang panaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Universitas Dianapura menggelar Pekan Kreativitas tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Undira, Profesor I Gusti Bagus Rai Utama pagi tadi di kampus tempat. Salah satu kegiatan Pekan Kreativitas, mahasiswa mengadakan seminar nasional dengan tema Green Campus Movement, membangun kesadaran pengelolaan sampah. Pekan Kreativitas Mahasiswa 2025 berlangsung dari 10 hingga 15 November dengan berbagai kegiatan akan digelar seperti seminar nasional dan tematik, menghadirkan tokoh inspiratif di bidang lingkungan, kesehatan, dan kewirausahaan hijau, lomba mahasiswa seperti e-sport, voli, dan futsal, UMKM dan Expo Mahasiswa, menghadirkan pelaku UMKM lokal, dan membuka peluang bagi mahasiswa Undira untuk belajar berwirausaha berkelanjutan, serta kampanye dan aksi peduli lingkungan sebagai wujud nyata dari implementasi tema Green Campus Movement. Rektor Universitas Dianapura, Profesor Dr. I Gusti Bagus Rai Utama menyatakan, Pekan Kreativitas Mahasiswa merupakan agenda rutin tiap tahun. Seusai mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester, tema kegiatan tahun ini adalah pelestarian lingkungan membangun kesadaran pengelolaan sampah dengan menggelar seminar yang menghadirkan pembicara dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan praktisi yang bergerak pada tata kelola sampah khusus lingkungan ekonomi. Ke depan, pihaknya berharap bisa mengelola secara mandiri sampah dari hasil produk lingkungan kampus. Itu kami lakukan itu setiap tahun. Jadi setiap tahun, setiap semester itu ada namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa. Temanya beragam, temanya kami ganti-ganti setiap semester, cuman tetap di kerangka kalau kita sebut triple bottom line atau triangle sustainability, atau di Bali TBL ini kita sebut Trihita Karana. Hari ini, pekan ini kita mengusung tema pelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah secara mandiri. Nah, dalam jangka panjang, kampus ini kan memang diharapkan mengelola sampahnya secara mandiri. Kami punya tebel juga kami sudah punya. Kemudian kami juga akan berencana membangun teknologi kecil di sini, pengolahan sampah yang sifatnya cukup bisa menampung sekian ton lah gitu. Itu yang kami sudah lakukan. Rektor menambahkan, tujuan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa, baik akademik dan non-akademik. Salah satunya, mengasah performa lewat berbagai kegiatan, seminar nasional, tema Green Campus Movement, membangun kesadaran pengelolaan sampah diikuti seluruh mahasiswa yang menghadirkan 2 pembicara,
yakni PLT Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung, Made Rai Wirastuti, dan praktisi tata kelola sampah Luh Putu Rate Prawita. Dengan dimoderatori Ramadi Prasetyo, mahasiswa saling diskusi mengenai pengelolaan sampah. Sementara itu, Made Rai Wirastuti mengatakan, topik ini menarik bagi mahasiswa. Kesadaran mengelola sampah dimulai dari individu masing-masing. Apalagi, kampus sudah memiliki pengelolaan sendiri sampah organik di Tebet Modern. Ke depan, bisa ditambah sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Bagaimanapun juga generasi muda, mahasiswa itu menjadi generasi yang akan nanti mewarisi lingkungan yang ada saat ini. Sehingga penting sekali kesadaran masyarakat atau kesadaran mahasiswa khususnya tentang pengolahan sampah, terutama berbasis sumber atau dikelola di masing-masing individu. Tadi mereka sudah sangat antusias sekali untuk mengikuti apa yang kita berikan, kemudian mereka juga antusias sekali untuk berdiskusi. Jadi mudah-mudahan ke depannya terketuk untuk mengelola sampah di individu masing-masing. Winate, Balik TV. Lembaga Pelatihan Kerja Alfa Prima menggelar wisuda ke-21 tahun akademik 2024-2025 yang berlangsung di The Meru Sanur Bali Beach Convention Senin 10 November 2025. Dalam wisuda tahun ini, Alfa Prima secara resmi melepas 238 wisudawan, di mana 76%-nya telah terserap di dunia kerja. 21 Alfa Prima tahun ini secara resmi melepas 238 wisudawan dari 3 cabang Alfa Prima, yaitu Alfa Prima Denpasar, Alfa Prima Singaraja, dan Alfa Prima Karangasem, yang dimana 76% wisudawan telah terserap di dunia kerja. Hal ini menjadi bukti bahwa pembelajaran vokasi 1 dan 2 tahun yang diterapkan di Alfa Prima yang menekankan pada praktik dan kesiapan kerja telah berhasil mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja profesional. Direktur Utama Alfa Prima, Imade Artane, mengatakan sesuai dengan visi Alfa Prima yaitu to be the first choice of industry atau menjadi pilihan utama dunia industri, hal tersebut bukan hanya slogan, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi sejak masa Achievement Motivation Training atau AMT, perkuliahan, on the job training atau OJT, hingga persiapan karir. Seluruh proses pembelajaran dirancang untuk membentuk pribadi yang terampil, adaptif, dan berkarakter kuat. Ia menegaskan bahwa dunia industri saat ini tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga mencari keterampilan, karakter, mentalitas pejuang yang harus tertanam dalam diri wisudawan. Ya, hari ini Alfa Prima melaksanakan wisuda yang ke-21. Itu artinya kita di Alfa Prima sudah beroperasi atau berjalan selama 22 tahun. Nah, hari ini kita melepas 283 dan secara total kita sudah memiliki 5.800 alumni sejauh ini. Nah, Alfa Prima ini kan adalah lembaga pelatihan kerja di mana targetnya adalah anak-anak yang kuliah 1 tahun ataupun 2 tahun di Alfa Prima itu adalah secepat mungkin mereka dapat pekerjaan. Di tahun ini 76% di antara wisudawan itu sudah bekerja. Nah, untuk wisudawan yang sudah bekerja ini kita kasih hadiah gitu berupa emas kecil, 1 emas kecil cenderamata dari kampus karena sudah mengupayakan hal yang terbaik yaitu mensukseskan misi kampus. Karena kita di Alfa Prima ini ada 7 jurusan, maka anak-anak kita tersebar di berbagai industri, mulai dari perhotelan, kemudian di industri-industri lainnya termasuk teknologi, kemudian di industri perdagangan dan lain sebagainya. Jadi sudah 76% sebelum mereka di wisuda ini sudah bekerja. Di Alfa Prima, jurusan-jurusan yang relatif gemuk itu adalah yang dari manajemen, ya. Jadi ada manajemen bisnis, kemudian ada manajemen administrasi rumah sakit, kemudian juga ada bisnis digital, yang lainnya adalah ada manajemen informatika, desain grafis. Ya, harapannya mahasiswa atau lulusan Alfa Prima selalu semangat ya sesuai dengan tema wisuda kita kali ini. Jadi kita harus ingat siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan mencapai apa yang dia inginkan. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula pemberian penghargaan kepada wisudawan berprestasi serta penandatanganan MOU perusahaan. Melalui wisuda kali ini, diharapkan para wisudawan dapat terus belajar dan beradaptasi sebagai generasi pembelajar sepanjang masa yang akan membawa solusi menjadi inovator, menjadi karyawan terbaik, bahkan menjadi pemimpin masa depan.
Bunga Widrayani, Bali TV. Yayasan Kebaktian Proklamasi gelar aneka lomba peringati 79 tahun Puputan Margarana. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gema Santi, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, dalam rangka memperingati ke-79 Puputan Margarana, Yayasan Kebaktian Proklamasi menggelar lomba mewarnai, menggambar, dan menyanyi tingkat TK, SD, dan SMP se-Bali. Kegiatan tersebut mengangkat tema mengorbankan semangat dan nilai-nilai Puputan Margarana menuju Bali maju yang patriotik. Lomba mewarnai, menggambar, dan menyanyi tingkat TK, SD, dan SMP se-Bali dibuka Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi I Gusti Ngurah Gede Yudana. Kepala SMK Wirabakti Denpasar, Ide Bagus Bawa Keniten mengatakan, lomba mewarnai, menggambar, dan menyanyi tingkat TK, SD, dan SMP se-Bali diikuti 120 peserta. Para peserta lomba dinilai oleh para juri yang berkompeten dari Gria Prestasi. Lomba dalam rangka memperingati ke-79 Puputan Margarana rutin digelar setiap tahun. Tema diangkat kali ini mengorbankan semangat dan nilai-nilai Puputan Margarana menuju Bali maju yang patriotik. Selain sebagai wadah bagi anak-anak sekolah dalam menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang seni, kegiatan lomba juga merupakan bagian dalam mensosialisasikan dan menanamkan jiwa dan semangat perjuangan para pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Sebagai pejuang nasional, Gusti Ngurah Rai gugur pada tanggal 20 November tahun 1946 di Margarana, Tabanan. Melalui berbagai lomba-lomba diharapkan siswa sekolah dapat memahami perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia sehingga ke depan mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kami ke depan tentunya
kegiatan lomba ini bukanlah sebuah seremonial biasa, tetapi pada intinya lomba ini dilaksanakan supaya generasi muda, generasi penerus dalam hal ini anak-anak dari TK maupun SMP tetap dia bisa mengetahui bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan dan juga merebut kemerdekaan Republik Indonesia, di mana mereka bisa nanti memahami dan tentunya mengimplementasikan kepada kehidupannya sehari-hari seperti itu. Sementara itu, Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi I Gusti Ngurah Gede Yudana mengatakan berbagai kegiatan lomba-lomba diikuti siswa sekolah dalam rangka memperingati ke-79 Puputan Margerane adalah untuk membangkitkan semangat juang sekaligus mengingatkan perjuangan dari para pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang telah gugur dalam membela bangsa dan negara dari kaum penjajah. Untuk membangkitkan semangat juang, Pak, dan untuk mengingatkan perjuangan daripada orang tua kita, Pak. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan ini. Nah, inilah yang kita ingatkan, Pak, yang kita selalu harus ingat, Pak. Dan kita keliling di mana orang tua kita dulu dibantu, ya, dibantu. Kita datang ke sana, kita tengok sambil membawa sembako sekedar. Seperti sekarang di tanggal 19 di dalam AC, Pak. Kan sehari sebelum ayah saya gugur kan di sana, Pak. Nah, tiap-tiap tanggal 19 kita selalu datang, Pak. Rencananya kegiatan lomba-lomba untuk siswa sekolah rutin digelar ke depannya dalam memperingati Hari Puputan Margerane. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Konsulat Jenderal RRT di Denpasar serahkan beasiswa ke-8, dorong minat belajar bahasa Mandarin di Bali, NTB. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Rukuniki kemarjang risampun angka alit menekulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri sahal anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (KJRRT) di Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam mempererat hubungan bilateral melalui sektor pendidikan. Bertempat di Singhua Southeast Asia Center, Kura-Kura, Bali pada Minggu 9 November 2025, KJRRT Denpasar menggelar acara penyerahan beasiswa Konsul Jenderal ke-8.
Beasiswa tahunan yang telah berlangsung sejak 2017 ini diserahkan kepada 213 siswa berprestasi dan 14 guru bahasa Mandarin terbaik dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Program ini diharapkan mampu mencetak SDM unggul yang akan menjadi jembatan persahabatan Tiongkok dan Indonesia di masa depan. Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Zhang Zizeng, mengungkapkan rasa senang atas terselenggaranya acara ini. Ia menekankan bahwa beasiswa ini merupakan upaya nyata KJRRT untuk mendorong minat, semangat, dan keaktifan siswa di Bali dan NTB dalam mempelajari bahasa Mandarin. Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok KJRRT di Denpasar membagikan beasiswa kepada sebanyak 213 siswa berprestasi dan 14 pengajar atau guru bahasa Mandarin. Melalui program ini, ia berharap dapat lebih mendorong minat siswa di Indonesia, khususnya Provinsi Bali dan NTB, untuk lebih giat dan aktif dalam belajar bahasa Mandarin. 非常高兴呢，我们今天举办了中国总理事奖学金颁奖仪式，这次是第8次颁奖。这个今年呢，获奖学生一共有213名，以及14名中文的教师。我们通过这次的颁奖活动来鼓励印尼的学生，特别是巴厘岛和西努沙登加拉省的学生们，更加积极的、认真的学习中文，将来呢成为中国和印度尼西亚友好关系的使者，为我们两国的友好关系发挥更大的作用。 Kepala Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Bali, Ana Agung Bagus Ngurah Suryawan, yang hadir dalam pemberian beasiswa tersebut, mewakili dan membacakan sambutan tertulis Kadisdikpora, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah RRT. Atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar yang selalu berupaya mendorong perkembangan pendidikan khususnya bahasa Mandarin di Provinsi Bali dan NTB. Saya berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut sehingga lebih memotivasi peserta didik dan tenaga pengajar kami dalam mendalami bahasa Mandarin. Para penerima beasiswa dan penghargaan, baik siswa maupun guru, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas dukungan pendidikan dari KJRRT Denpasar. Sangat bersyukur ya karena sudah diberikan kesempatan untuk menerima beasiswa. Untuk harapan saya adalah untuk bekerja keras lagi dan juga lebih memahami budaya, sejarah dan juga mempelajari bahasa Mandarin. Kami berterima kasih karena adanya beasiswa ini. Semoga menambah semangat kepada para murid-murid dan juga guru-guru yang berprestasi, terutama setelah menonton pertunjukan mereka. Anak-anak luar biasa ya. Saya merasa masa depan bangsa ini bersama dengan negara Cina, kita bisa bersama-sama maju. Di akhir acara penyerahan beasiswa, ditampilkan pertunjukan seni dan bela diri dari siswa-siswa sekolah yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Mandarin. Salah satunya dari penampilan seni bela diri Wushu dari anak-anak sekolah Hainan Denpasar. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Diputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.